Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan manajemen router board dan router OS. Kali ini kita ke versi router OS ya. Sebelumnya kita sudah membahas yang reset konfigurasi. Sekarang kita lanjut ke versi router OS. Oke, router OS version. Secara garis besar, router OS version dibedakan menjadi 3. Jadi router OS itu dibedakan jadi 3 ya. Yang pertama ada long term bug fix only, jadi ini itu hanya memperbaiki bug tanpa fitur baru ya. Yang kedua ada stable atau current. Nah, kalau ini perbaikan bug serta fitur-fitur baru ya. Yang terakhir testing atau release kandidat versi berikutnya. Nah, maksudnya adalah kalau misalnya saya mau mengupgrade router OS, biasanya saya download yang stabil ya, yang stable current. Dia ini bugnya sudah diperbaiki dan fitur-fitur barunya sudah ada gitu. Nah, kalau yang long term, dia hanya memperbaiki bug ya, tanpa ada fitur baru. Seperti itu. Jadi kalau kalian buka situsnya mikrotik.com, lalu ke bagian download, itu nanti akan ada 3 versi ya OS ya, 3 pilihan ya, long term, stable, atau yang testing release gitu ya. Biasanya kalau untuk yang upgrade yang bagus itu ya stable gitu. Kalau mau cuman lihat-lihat misalnya yang testing release, yang bakal rilis versi berikutnya ada apa aja nih yang keluar gitu, nah itu boleh. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak butuh fitur baru dan hanya untuk memperbaiki bug saja, ya bolehlah download yang long term gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya ya. Nah, selanjutnya versi dan fitur. Nah, versi dan fitur ini bisa dilihat di status bar Winbox ya. Dapat dilihat di menu pada Winbox ya. Di sistem package ya, selain di status bar bisa juga dilihat di sistem package. Lalu package juga disebut sebuah fitur ya. Bisa disebut sebuah fitur ya. Nanti saya tunjukin ya. Lalu package dapat ditambah, dihapus, enable, disable. Namun perubahan akan diterapkan setelah reboot. Jadi maksudnya kalau kalian mau menghapus paket itu bisa ya. Menghapus atau menambahkan paket gitu bisa ya. Atau mengaktifkan atau menonaktifkan itu bisa juga ya. Tapi perubahan tersebut bakal diterapkan setelah kalian restart si mikrotiknya. Kalau kalian cuman ngapus aktifkan disable tapi kalian belum restart, itu tetap belum diterapkan ya. Jadi harus di restart dulu. Ketika menghapus paket, kita dapat menghemat memori dari router board kita. Nah, jadi ketika menghapus paket, misalnya memori penuh nih, berarti paketnya harus ada yang dihapus seperti itu. Router OS dapat di-upgrade dan di-downgrade. Yang pertama adalah caranya menggunakan file yang berformat NPK. Jadi ini tuh kalian download dulu, baru nanti di drag and drop. Yang kedua, paket yang berisi seluruh paket. Selanjutnya upgrade ya. Upgrade atau menambah upgrade ini bisa kalian lakukan seperti menambah fitur baru atau memperbaiki bug versi sebelumnya. Seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, kalau mau hanya memperbaiki bug, download OS yang long term ya. Ada 2 cara untuk mengupgrade router OS. Yang pertama, upgrade manual yang tadi saya bilang ya. Upgrade manual, jadi kalian download file dulu dari web Mikrotik, baru nanti di drag and drop. Ini bisa kalian lakukan tanpa koneksi internet ya. Jadi kalian download dulu. Nah, downloadnya pakai koneksi internet. Nanti upgrade-nya nggak perlu pakai koneksi internet, bisa di mana aja gitu ya. Jadi filenya bisa kalian taruh di flash disk, kalian bawa ke mana-mana gitu ya. Itu bisa tanpa koneksi internet. Nah, kalau yang kedua ini cek for update dari Winbox. Ini harus terkoneksi dengan internet. Kalau yang kedua nih. Jadi dia update-nya langsung dari Winbox di dalam gitu ya. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang ya. Upgrade manual. Nah, download upgrade manual. Nah, ini kalian download file NPK-nya dari web Mikrotik, mikrotik.com. Pilih sesuai arsitektur router board-nya. Nah, untuk arsitektur sudah saya bahas di video pertama ya. Di situ ada MIPS, BIPS, dan lain-lain. Jadi kalian downloadnya itu harus sesuai dengan arsitektur
Kalau misalnya mikrotik kalian arsitekturnya MIPS B, tapi kalian downloadnya yang MIPS lah, itu nggak bisa di upgrade ya. Jadi harus sesuai. Ini arsitekturnya MIPS B. Jadi kalian harus download sesuai dengan arsitekturnya. Contoh mikrotik saya. Coba saya login ya. Baru saya reset nih, berarti nggak ada passwordnya. Nah, arsitektur saya ini MIPS B nih. Bisa dilihat di status bar di atas. Wah, banyak nih. Closein dulu bentar. Nah, di status bar saya ini dia MIPS B. Berarti nanti saya downloadnya yang MIPS B gitu ya. Nah, di sini tadi ada long term. Kalau hanya mau memperbaiki bug, tinggal download yang long term. Kalau mau yang stabil, memperbaiki bug dan fitur baru, kalian bisa download yang stable ini, yang tengah. Kalau mau yang testing, di sini kan masih versi 46.43.7 ya, masih 6.43. Nah, ini tuh sebenarnya belum dirilis gitu, masih testing ya. Tapi dia udah versi 6.44. Kalian boleh kalau mau cuman lihat-lihat aja dulu gitu ya. Tapi saya saranin download yang stable sih. Nah, ini model upgrade manual ya. Jadi kalian setelah download filenya, mungkinan kan ada di file folder download ya, di Explore kalau kalian OS-nya Windows gitu ya. Nah, itu tinggal di apa namanya, di drag and drop aja gitu ya, di ekstrak dulu, di drag and drop ke menu file sini ya. Jadi kalian misalnya di mana file saya nih, file, nah ini file. Nah, di drag and drop ke sini, kalian seret filenya ya ke sini. Saya ada gak ya itunya? Nggak ada sih file mikrotiknya. Nah, jadi contoh misalnya saya mau menambahkan file bisa ini ya. Nah, tinggal di drag and drop ke sini. Nah, ini nggak bisa karena coba bentar dulu. Nah, seperti ini, drag and drop ke sini. Nanti dia file ini bakal ada di dalam file gitu. Nah, setelah itu kalian sistem reboot, mana rebootnya? Sistem restart. Maka dia akan ke upgrade otomatis gitu ya, setelah di restart, reboot. Nah, setelah di proses upload selesai dan reboot, routernya sudah di reboot. Nah, buka kembali router OS nya, maka lihat versinya. Nah, dia akan berubah, meningkat gitu ya. Mana sih tadi versi? Nggak kelihatan ya. Nah, ini versinya tuh bisa lihat di status bar sih ya, di sini di atas sini nih. Nah, ini kalau saya versi 7.17 ya. Kalau ini masih versi 6. Nah, untuk cara yang kedua, check for update. Ini cara yang kedua, ini kalian bisa buka sistem, package, check for update, download dan install gitu ya. Tapi ini butuh koneksi internet. Kalau nggak ada koneksi internet, saya ada koneksi internet. Nah, kalau contoh saya sistem, package, check for update. Nah, ini check for update, check for update. Saya cek nih ya, mumpung ada internet nih. Error code not to solve. Oh ya, ini mikrotiknya belum koneksi internet ya. Coba bentar saya koneksiin ke internet dulu. Bentar. Dapat ke ini. Oh, belum setting wirelessnya. Bentar dulu. Saya quick set aja lah. Biar cepet. Ada gak ya icon? Ada nih. Coba Firman connect. Kita setting 100.1 aja /24 ya. Oke, identity mikrotik lah, apply. Sebentar. Nah, dia udah dapat nih koneksi internetnya. Oke, coba saya ping dulu nih. Ini isi password baru ya. Ping 888 udah bisa belum? Udah bisa. google.com. Oke, udah bisa nih, udah bisa ke internet ya berarti ya.
Oke, tinggal saya cek lagi update-nya, cek for update lagi nih. Nah, dia tuh butuh internet. Oh, ini sudah versi terbaru. Katanya punya saya ini sudah versi. Oh, sudah. Oh, ada nih. Bukan. Versi terbarunya ini kalau punya saya versi 7.17.2 ya. Oh, ada yang 7.19. Nah, oke, new version sudah tersedia ya. Versi barunya sudah tersedia. Jadi kalau udah tersedia, kalian kalau mau di-upgrade tinggal klik download dan install ini. Tapi saya nggak mau, jadi nggak usah ya. Jadi kalau mau upgrade tinggal download dan install seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, downgrade ya. Jadi selain upgrade ada juga downgrade. Ya, kalau upgrade itu kan berarti meningkatkan versi lama ke versi baru ya. Nah, kalau downgrade ini berarti dia menurunkan dari versi baru ke versi lama. Nah, kebalikannya gitu ya. Nah, kenapa sih harus di downgrade? Kalian harus mendowngrade Mikrotik ketika ada bug ya di versi terbaru. Misal tadi saya makanya nggak mau di upgrade dulu, takutnya ada bug gitu ya. Jadi saya biarin dulu gitu. Nah, takutnya ada bug di versi terbaru. Kalau misalnya ada bug, nah ya udah kita downgrade ke versi yang stabil sebelumnya seperti itu. Nah, saat fitur lama sudah tidak ada di versi terbaru ya. Jadi fitur yang lama yang kita sering kita gunakan gitu, contohnya user manager lah, misalnya nggak ada tuh di versi terbaru, versi lama masih ada. Jadi kalau kita udah nyamannya pakai yang versi lama, kita tetap downgrade aja tuh gitu ya. Upload versi router OS lama ke dalam router, klik downgrade. Nah, ini caranya. Jadi caranya kita download versi lamanya dulu, misalnya versi 16.40 gitu, secara samanya dengan yang tadi kita downgrade ke file itu, lalu kita restart. Nah, yang kedua, kita bisa di sistem package ya. Kita klik downgrade, pilih yes, lalu di restart routernya, dan itu akan ke downgrade gitu. Upgrade dan lakukan upgrade atau downgrade setelah selesai. Perhatikan ya, apakah menghapus konfigurasi yang ada, apakah menghapus file list yang ada. Oke, di sini kita akan melakukan upgrade dan downgrade ya, tapi saya nggak saya lakukan ya karena langkah-langkahnya seperti tadi itu harusnya kalian sudah bisa gitu. Tapi yang mau praktek silahkan dipraktekkan, yang mau coba upgrade dan downgrade. Lalu setelah selesai perhatikan ya, dicek apakah menghapus konfigurasi yang ada, misalnya konfigurasi IP address, DHCP atau lainnya. Setelah di upgrade atau downgrade apakah terhapus gitu ya atau tidak. Biasanya sih enggak gitu ya. Apakah menghapus file list yang ada, nah dicek juga seperti itu ya. Jadi setelah downgrade dan upgrade kalian cek konfigurasi kalian masih ada apa enggak gitu, penting juga ya. Jadi saya saranin sebelum upgrade atau downgrade itu di backup dulu. Di sini juga bisa upgrade firmware ya, terboot. Caranya di sistem router boot kita bisa upgrade di sini sistem. Nah, di sini ya, sistem router boot. Nah, sini kita tinggal upgrade nih. Kalau mau upgrade gitu ya, kita tinggal klik upgrade. Setelah itu klik yes, lalu dia akan ke restart. Oke, selanjutnya di router OS package ya, kita lanjut aja kali ya, kita lanjut dulu. Nah, ini router OS package, kalian bisa ngelihat package apa aja sih yang ada gitu ya. Tadi kan dikasih tahu kalau misalnya memorinya penuh, kalian bisa menghapus paket-paket yang sekiranya nggak kalian pakai. Di sini dicontohkan IPv6 ya, jarang dipakai di disable gitu. Di disable biasanya kalau di disable itu atau di uninstall, memori kalian akan bertambah gitu, dan Mikrotik bekerja dengan lebih baik seperti itu. Nah, ini router OS package banyak ya paketnya. Banyak paketnya, bisa kalian lihat di sini ada Adventure, sistem dan lain-lain. Nah, ini paketnya teman. Nah, kalian di sini kalau mau enable disable bisa. Contoh saya sistem package ya. Nah, di sini paketnya ada GPS IoT
Nah ini udah ada yang saya disable tadi ya, disable untuk meningkatkan kinerja memori gitu. Jadi saya kalau mau di enablekan lagi tinggal klik enable, ini juga tinggal klik enable, tapi dia di schedule, jadi harus di restart dulu baru dia bakal aktif gitu ya. Ini misalnya kalian disable atau mau kalian hapus gitu bisa juga, misal GPS kalian uninstall bisa juga tuh. Nah ini tapi harus di restart dulu, disable aja lah ya, sayang kalau habis. Jadi seperti itu. Setelah seperti ini coba saya restart ya, reboot yes. Nanti kita cek lagi ya kalau sudah ke restart. Ntar udah muncul belum nih. Oke, sambil nunggu kita lanjut lagi pembahasannya. Oke, uninstall paket. Sejak versi 6.40 Rotor OS memiliki bundle package yang tidak bisa di uninstall. Nah, jadi sejak versi 6.40 ke atas itu ada yang bundle paketnya nggak bisa di uninstall gitu ya. Jadi kalau 6.40 ke bawah itu masih bisa. Coba kita login. Udah muncul. Passwordnya 123 ya. Lupa tadi kan bikin password minta. Nah sekarang dia udah disable nih, dan ini sudah enable ya, ini juga sudah enable, tadi kan awalnya disable gitu ya. Jadi seperti itu. Nah coba kita uninstall, katanya versi 6.40 ke atas udah nggak bisa uninstall ya. Ini saya versi 7, berarti harusnya udah nggak bisa uninstall. Coba kita uninstall nih. Ada beberapa paket yang nggak bisa di uninstall, seperti apa tadi, hotspot ya. Coba lihat hotspot katanya nggak bisa uninstall. Coba ini saya hotspot ada gak ya? Oh nggak ada ya. Coba nih IoT saya uninstall ya. Coba reboot. Oke, kita tunggu apakah dia terhapus atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian meng-disable atau meng-uninstall sebuah paket, kalian bisa coba perhatikan pada menu System Resource. Nah, di sini kalian bisa melihat di sini sebelum di-uninstall nih, dan ini sesudah di-uninstall paketnya. Jadi nambah lumayan tuh 1 MB ya. Memorinya nambah, memori yang bebasnya nambah dan lumayan. Dan itu bisa meningkatkan kinerja router kalian gitu ya. Kalau yang nggak penting lebih baik di uninstall aja. Oke, baik, cukup sekian dari saya yang itu pembahasannya. Saya mau ngecek dulu yang router boardnya nih, apakah dia terinstall IoT. Oke, IoT sudah nggak ada, sudah terhapus ya, berarti sudah terinstall. Bisa berarti, kayaknya ada yang nggak bisa. Apa yang nggak bisa nih? Kayaknya bisa semua di uninstall nih. Itu perlu schedule ya. Kayaknya bisa semua sih di uninstall nih ya, karena nggak ini enable ya. Oke, jangan aja, takutnya ke uninstall semua ya. Oke, baik, pembahasannya mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut video selanjutnya, itu router OS tools ya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.